Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Maharani. Saya dari kelas R3O dengan NPM 202114501069. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan judul Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dewasa ini masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial dan kehidupan setiap insan. Pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir. Berakal budi atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup atau living organism. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal atau genetika tradisi, horizontal atau geografik, fisik, sosial, maupun kesejarahan. Hakikat nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Fungsi nilai. Fungsi nilai bagi kehidupan manusia yaitu 1. Sebagai faktor pendorong, 2. Sebagai petunjuk arah, 3. Nilai sebagai pengawas, 4. Nilai sebagai alat solidaritas, 5. Dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku, 6. Nilai sebagai benteng perlindungan. Sifat-sifat nilai. 1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. 2. Nilai memiliki sifat normatif. 3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Bahkan memandang nilai telah ada sebelum adanya manusia sebagai penilai. Baik dan buruk, benar dan salah, bukan hadir karena hasil persepsi dan penafsiran manusia, tetapi ada sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam kehidupannya. Pandangan kedua, memandang nilai itu subjektif, artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Jadi, nilai memang tidak akan ada dan tidak akan hadir tanpa hadirnya penilai. Oleh karena itu, nilai melekat dengan subjek penilai. Macam-macam nilai. Dalam filsafat, nilai dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Nilai logika adalah nilai benar salah. 2. Nilai estetika adalah nilai indah tidak indah. 3. Nilai etika atau moral adalah nilai baik buruk. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonimos moris, manner, more atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna,
tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan etos yang menjadi etika. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Bisa dikatakan manusia yang bermoral adalah manusia yang sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Fungsi moral. Fungsi moral bagi kehidupan manusia yaitu 1. Mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. 2. Menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. 3. Dapat menjadi penarik perhatian manusia pada gejala pembiasaan emosional. 4. Menjadikan manusia mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam melakoni hidupnya. Jenis-jenis moral. Ada 2 macam moral dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, yaitu 1. Moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Hal ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2. Moral normatif, yaitu etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Moral normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Pembinaan nilai moral. 1. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Persoalan merosotnya intensitas interaksi dalam keluarga, serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak, mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. 2. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Setiap orang yang menjadi teman anak akan menampilkan kebiasaan yang dimilikinya. Pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya akan berpengaruh negatif jika sikap dan tabiat yang ditampilkan memang buruk. 3. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Seorang figur otoritas, bisa juga seorang public figure, sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai moral. Definisi hukum menurut para ahli. Ada beberapa pendapat para pakar mengenai pengertian hukum, yaitu 1. Myers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat, serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Ahmad Ali menyatakan hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis atau peraturan, maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. 3. JCT Simorangkir mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Jenis-jenis hukum. Jenis hukum berdasarkan sumber, yaitu 1. Hukum adat, 2. Hukum undang-undang, 3. Hukum jurisprudensi, 4. Hukum traktat. Jenis hukum berdasarkan isinya, yaitu 1. Hukum publik, 2. Hukum private. Jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu 1. Hukum internasional, 2. Hukum lokal atau local law. Fungsi hukum. 1. Mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. 2. Memberi jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. 3. Mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. 4.
melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 5. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. 6. Sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Karakteristik hukum. 1. Adanya perintah atau larangan, yaitu sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat. 2. Sifatnya memaksa, artinya setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. 3. Terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.